engkau menyiksa mereka. Sungguh, kami datang kepadamu dengan membawa bukti atas kerasulan kami dan Tuhanmu. Dan keselamatan itu dilimpahkan kepada orang yang mengikuti petunjuk. Sungguh telah diwahyukan pada kami bahwa siksa itu ditimpakan pada siapapun yang mendustakan ajaran agama yang kami bawa dan berpaling tidak memedulikannya. Dia Fir'aun berkata, "Siapakah Tuhanmu berdua, wahai Musa?" Dia Musa menjawab, "Tuhan kami ialah Tuhan yang telah memberikan bentuk kejadian pada segala sesuatu, kemudian memberinya petunjuk." Dia Fir'aun berkata, "Jadi bagaimana keadaan umat-umat yang dahulu?" Dia Musa menjawab, "Pengetahuan Tuhan yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan menjadikan jalan-jalan di atasnya bagimu, dan yang menurunkan air hujan dari langit. Kemudian kami tumbuhkan dengannya air hujan itu berjenis-jenis aneka macam tumbuh-tumbuhan. Makanlah dan gembalakanlah hewan-hewanmu. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal." Ini untuk qiraahnya sampai ayat 54. Untuk minggu depan ayat 55 dan seterusnya. Yang baru bergabung, Mas Rido, mungkin bisa kabar-kabar. Sama Mas Fahri. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa saya dan keluarga di sini sehat semua? Yang di Indonesia juga semua sehat. Kerjaan juga alhamdulillah lancar semua, Mas. Nih, Mas Asroi, ngapunten. Ustadz sudah ada respon, nggih? Nggih, Mas. Ada balasan, mungkin sebentar lagi bergabung. Terima kasih Mas Asroi untuk moderatornya malam hari ini. Mas Ma'ruf bisa dipersiapkan nggih untuk absen ini. Nggih, sampun Mas Amin. Mas Asroi bisa update ayat nggih, mangga? Update ayat nggih, Mas? Nggih, bisa nggih? Enggak Allah bisa, Mas, tapi saya keluar dulu nggih, Mas. Niki ganti HP dulu. Oh nggih, siap. Monggo Mas Asroi. Absennya 16. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tampun, Mas Bagus. Oke. Oke, monggo Mas Bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Ustaz? Alhamdulillah baik, Mas. Mudah-mudahan semuanya baik. Ya, alhamdulillah sehat juga, Ustaz. Sebelum dimulai kajian, izin melaporkan yang sudah tergabung, Ustaz. Iya, silakan. Yang sudah tergabung ada 16, dari Korea ada 6, dari Jepang ada 2, dari Taiwan ada 1, dari Hong Kong ada 3, dari Qatar ada 1, dari Finlandia ada 1, dan dari Indonesia ada 2, Ustaz. Iya, mudah-mudahan bisa istiqomah. Oke, amin. Selanjutnya monggo bisa dimulai, Ustaz. Baiklah teman-teman, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalamu ala rasulillah.
Sebelum kita bicarakan topik kita hari ini, kita akan bicara tentang ulama. Barangkali ada pertanyaan yang belum terselesaikan minggu lalu, kita selesaikan dulu. Oke, ada 2 pertanyaan Ustadz dari minggu lalu. Yang pertama, saya masih punya pinjaman di bank. Terus gimana solusinya biar nggak kena dosa riba, Ustadz? Ya dibayar toh. Dulu perjanjiannya bagaimana kan gitu, utang ya dibayar, apa mau ngemplang riba itu rek senengannya kan gitu. Ya dibayar, selesaikan, setelah itu tidak utang lagi kan gitu. Kalau memang betul-betul alasannya itu takut pada riba, dosa riba kan gitu. Jangan kemudian tidak mau bayar, akhirnya golek dukungan kemana-mana, akhirnya hanya bayar pokoknya tok, tapi tiba-tiba golek utangan liya dengan cara yang sama seperti itu kan jenengane akal-akalan saja kan gitu. Jadi selesaikan sesuai dengan akadnya dulu, setelah itu kemudian berhenti kalau memang takut kepada riba nasiah itu kan itu. Gitu Mas, simple loh. Oke Ustadz, kemudian pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon diterangkan surat ke-6 surat Al-An'am ayat 128, kecuali jika Allah menghendaki lain. Itu maksudnya bagaimana Ustadz? Ya, silakan dibaca ayatnya, surat Al-An'am surat yang ke-6 ayat yang ke-128. Oke Ustadz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ma'syaral jinni qad istaksartum minal ins wa qala awliya'uhum minal insi rabbana istamta'a ba'duna bi ba'di wa balahna ajalana alladhi ajjalta lana qalan naru maswakum khalidina fiha illa ma syaa Allah inna rabbaka hakimun alim. Dan ingatlah pada hari ketika Dia mengumpulkan mereka semua, dan Allah berfirman, wahai golongan jin, kamu telah banyak menyesatkan manusia. Dan kawan-kawan mereka dari golongan manusia berkata, ya Tuhan, kami telah saling mendapatkan kesenangan, dan sekarang waktu yang telah Engkau tentukan buat kami telah datang. Allah berfirman, nerakalah tempat kamu selama-lamanya, kecuali jika Allah menghendaki lain. Sungguh Tuhanmu maha bijaksana, maha mengetahui. Ya, jadi yang pertama harus kita pahami dulu bahwa semua di ayat-ayat itu bicara bahwa di surga itu kekal, kemudian di neraka itu juga kekal gitu. Kalau kita temukan di dalam surat Al-A'raf ayat yang 40 itu unta masuk lubang jarum, coba dibaca ayatnya. Surat Al-A'raf ayat keberapa tadi Ustaz? Ayat 40 Mas. Oke. Surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 40. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzi kadzdzabu bi ayatina wastakbaru anha la yufattahu lahum abwabas tuwattahu lahum abwabus samaa'i wa la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamal fi sammil khitjiyat wa kadzalika najzil
Wa kadzalika najzil mujrimin. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya tidak akan dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka, dan mereka tidak akan masuk surga sebelum unta masuk ke dalam lubang jarum. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat. Ya, jadi di situ adalah ancaman untuk dua orang, ya, dua kelompok orang, kadzabu bi ayatina, yang mereka itu mendustakan ayat-ayat kami, dan wastakbaru anha, kan itu orang-orang yang mereka itu menyombongkan diri, kan itu. Nah, kita juga tahu bahwa dalam hadis itu dijelaskan bahwa orang-orang yang mereka itu berdusta itu tempatnya di neraka, kan gitu. Ya, iyyakum wal kadziba fa innal kadziba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Waspadalah kamu terhadap dusta, karena dusta itu akan membawa kepada kedurhakaan, dan kedurhakaan itu akan membawa ke neraka, tempatnya di neraka. Kemudian tentang orang yang sombong tadi, wastakbaru anha, Rasulullah mengatakan layat ulul jannata makana fi qalbi misqalu dzarratin min kibrin, dan itu tidak akan masuk surga, ya, kalau di dalam hatinya seseorang itu ada sombong meskipun sebesar dzarrah, gitu. Meskipun sebesar dzarrah itu, gitu. Ya, karena yang memang yang berhak untuk sombong itu hanya Allah saja, kan itu. Yang lainnya makhluk itu tidak punya hak sama sekali untuk sombong. Itu jelas sekali dikatakan layat ulul jannah, tidak akan masuk surga. Ya, dia mau betul surga kayak di neraka kekal, di surga kekal juga, kan itu. Nah, kalau di situ seolah-olah ada peluang sampai kalau ada onta masuk lubang jarum, itu sebenarnya kan bahasa-bahasa ejekan saja dari Allah, gitu ya, kepada orang-orang yang mereka itu sengaja mendustakan ayat-ayat Allah dan juga menyombongkan diri kepadanya, kan gitu. Nah, begitu juga tentang ayat ini 128, kecuali Allah menghendaki, seolah-olah membuka kesempatan Allah akan menjadikan orang-orang seperti itu nanti masuk surga. Tidak ada sama sekali yang seperti itu. Ya, neraka semuanya. Ya, kecuali Allah menghendaki. Ayat itu kan masih turun. Sekarang ini ayat sudah sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Dan tidak ada yang mengubah ketetapan yang sudah ditetapkan oleh Allah seperti itu, di surga kekal, di neraka kekal, kan itu. Jadi jangan sampai kemudian berharap-harap seperti orang-orang Yahudi dan Nasrani itu yang membuat kehancuran hidup mereka beragama, kan harapan-harapan seperti itu. Kita buka lagi Al-Baqarah ayat ke-80, 81, 82 itu. Surat Al-Baqarah surat kedua ayat 80, 81 dan 82. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Wa qalu lan tamassanan naru illa ayyaman ma'dudah. Qul attakhadtum 'indallahi 'ahdan falan yukhlifallahu 'ahdahu am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Walladzina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Dan mereka berkata, neraka tidak akan menyentuh kami kecuali beberapa hari saja. Katakanlah, sudahkah kamu menerima janji dari Allah sehingga Allah tidak akan mengingkari janjinya? Ataukah kamu mengatakan tentang Allah sesuatu yang tidak kamu ketahui? Bukan demikian.
Barang siapa berbuat keburukan dan dosanya telah menenggelamkannya, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka itu penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Ya, seharusnya ketika kita sudah membaca ayat 80, 81, 82 itu sudah tidak ada angan-angan lagi tentang pikiran ahli neraka masuk surga yang seperti itu, atau penafsiran ke sana itu harusnya sudah berhenti di situ. Mari kita perhatikan ayat 80 ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa qalu lan tamassanan naru illa ayyaman ma'dudah. Jadi, dan mereka berkata, mereka itu siapa? Mereka itu adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani yang kita itu diingatkan oleh Allah supaya tidak menyerupai mereka, tidak seperti mereka. Wala yakunu kalladzina utul kitaba min qabl faqala alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun di surat Al-Hadid ayat yang ke-16 itu kan itu. Dan janganlah mereka orang-orang beriman itu berkeadaan seperti orang-orang yang dahulu diberi kitab. Siapa yang beri kitab itu? Yaitu Yahudi dan Nasrani, itu maksudnya kan itu. Bahkan di setiap doa kita, setiap Al-Fatihah, setiap sholat kita, setiap rakaat kita selalu membaca Al-Fatihah yang di situ dikatakan sebagai di situ ada doa. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Lalu dijelaskan oleh Allah di ayat selanjutnya, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi yakni jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Siapa yang telah engkau beri nikmat itu dijelaskan oleh Allah di dalam surat An-Nisa ayat ke-69 kan, itu orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, intinya seperti itu. Kemudian dijelaskan di situ ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, dijelaskan oleh hadis Rasulullah mengatakan innal maghduba 'alaihim al-yahud wa innad dallina